semuanya, perkenalkan nama saya Gusya Yudia Pratikiran dengan NIM 2018-210121. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi persiapan menulis resume. Nah, dalam dunia bisnis, istilah resume itu sering disebut dengan CV atau curriculum vitae, atau biasa juga disebut dengan daftar riwayat hidup. Dalam hal ini, mengingat bahwa di dalam resume itu tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kemudian ada kualifikasi dan pengalaman dan sebagainya yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami dan menarik perhatian pembacanya. Nah, dalam mempersiapkan resume itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu Anda mencari informasi penting atau esensi, kemudian merencanakan resume, dan membuat resume. Yang pertama yaitu merencanakan resume. Sebelum membuat resume itu langkah yang dapat dilakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan pekerjaan yang diinginkan. Nah, dapat melakukannya dengan yang pertama itu ada analisis diri atau self-analysis, kedua itu analisis karir atau karir analisis, yang terakhir yaitu analisis pekerjaan atau job analysis. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safiatus Zuhria dengan NIM 2018-210273. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Mencari informasi penting dapat dilakukan dengan yang pertama, analisis diri. Analisis diri ini dapat membantu kita dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk mempermudah, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi? Yang kedua, apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik? Yang ketiga, apakah saya orang yang sangat bergantung kepada orang lain? Yang keempat, apakah saya orang yang energik? Yang kelima, apakah saya orang yang mempunyai percaya diri? Selanjutnya, analisis karir. Setelah kita mengetahui secara jelas dan pasti tentang potensi dan skill diri yang kita miliki, kita perlu analisis yang berkaitan dengan karir yang akan kita pilih atau yang ada di masa mendatang. Oleh karena itu, cobalah menggali sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang akan dipilih. Contohnya, kecerdasan mana, kuantitatif, verbal, atau mekanik yang akan bermanfaat bagi karir saya? Apakah pengalaman kerja menjadi syarat bagi penjenjangan karir? Yang ketiga, apakah prestasi akademis menjadi syarat bagi penjenjangan karir? Yang keempat, apakah ada imbalan selain yang berbentuk finansial? Yang kelima, apakah bidang pekerjaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi? Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Analisis pekerjaan. Secara umum, para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman pekerjaan. Pada tahap-tahap awal memasuki kerja, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun resume, Anda perlu menjawab pertanyaan berikut, yaitu apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan, apa karakteristik pribadi saya sesuai untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan, apakah latar belakang sesuai dengan persyaratan untuk posisi pekerjaan, apakah pengalaman saya berkaitan dengan sesuai tugas dan pekerjaan. Resume. Tujuan kita membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang kita lamar. Resume yang kita buat merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja yang telah kita buat. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, tujuan karir. Apabila kita perhatikan iklan lowongan kerja di suatu surat kabar atau majalah, akan nampak secara jelas beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Ada iklan lowongan kerja yang menggunakan bahasa Inggris, tetapi masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia.
yang semua itu sangat bergantung pada status dan lingkup perusahaan tersebut. Kita harus menentukan posisi apa yang kita minati atau yang akan kita menjadi tujuan karir kita. Misalnya posisi manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer produksi, dan lain-lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Devira, NIM 2018-10715. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang masih membahas terkait perencanaan resume. Jika tadi telah dijelaskan mengenai tujuan karir, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi pribadi dan juga referensi. Nah, jadi yang informasi pribadi itu dalam pembuatan atau dalam perencanaan satu resume perlu kita cantumkan beberapa informasi pribadi kita, seperti mencantumkan nama, nomor telepon, alamat rumah, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ataupun dengan status. Nah, selain itu juga dapat menambahkan beberapa informasi mengenai data lain yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dipilih atau sesuai dengan persyaratan dari lampiran lowongan pekerjaan tersebut. Nah, jadi jika di lowongan tersebut itu dilampirkan beberapa peraturan untuk mencantumkan tinggi badan, berat badan, ataupun status. Nah, di mana status ini tuh seperti sudah menikah atau juga belum menikah. Nah, dengan begitu ada juga beberapa persyaratan atau kita juga dapat mencantumkan terkait keluasan kita atau dalam kemampuan berbahasa asing, baik secara pasif ataupun secara aktif, baik secara lisan ataupun juga secara tertulis, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait referensi. Jadi, beberapa referensi ini tuh sangat diperlukan di lampiran dalam resume. Nah, referensi sendiri ini tuh merupakan orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada pelamar kerja atau kepada lamaran yang akan kita daftarkan, yaitu berisi tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mengenal kita. Nah, jadi ini tuh seperti referensi terkait dengan memberikan nama ataupun nomor telepon atau mencantumkan seperti email juga. Nah, jadi di referensi ini tuh tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mencantumkan data ataupun untuk mencantumkan persyaratan itu dari orang tua ataupun sahabat, kerabat dekat ataupun dari saudara kandung. Nah, jadi lebih tepatnya itu jika kita tuh mencantumkan referensi dari contoh rekan kerja ataupun mungkin dari dosen atau dari mantan rekan atau dari rekan kerja sebelumnya, di mana dari keuntungan jika kita memberikan referensi ini itu keuntungannya itu kita akan menunjukkan bahwa kita sebagai pelamar itu memiliki kemampuan yang sangat positif dan juga memiliki kemampuan yang baik, seperti itu. Jadi di mana perusahaan itu agar yakin atau organisasi itu lebih yakin untuk dapat merekrut kita dengan melihat dari resume tersebut. Seperti itu, dan sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isabel Alverili Fortunata Grasena dengan NIM 2018-210817. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang menjelaskan tentang pembuatan resume. Perlu diingat bahwa resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, persyaratan resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi.
Pada bagian tujuan kerja harus terdapat pernyataan secara jelas apa tujuan pembuatan resume tersebut. Siapkan referensi hanya jika diminta oleh perusahaan yang menawarkan kesempatan kerja. Hal-hal yang termasuk informasi pribadi antara lain seperti pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan kita. Selanjutnya yaitu tentang rencana pengorganisasian. Resume dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, resume kronologis. Cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pengalaman sebagai judul isinya. Yang kedua, resume fungsional. Resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, resume kombinasi. Resume yang merupakan kombinasi antara kronologis dan fungsional. Untuk membuat resume yang baik, perlu diperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, kerapian, sederhana, akurat, dan jujur. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cynthia Dianeka Ramadhani, NIM 2018-210-891. Di sini saya akan menjelaskan masalah dalam membuat resume. Dalam membuat resume ini sendiri, kita harus berpikir dengan pola pikir pembaca yang kita miliki. Dalam membuat resume juga harus ada yang dijadikan acuan di dalam membuat resume ini sendiri, agar resume yang dibuat ini akan menghasilkan hasil yang maksimal dan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Acuan tersebut itu seperti hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan pencari kerja. Nah, hal-hal tersebut itu akan dijadikan sebuah acuan oleh para pembuat resume itu sendiri. Namun dalam pembuatan resume ini sendiri terkadang dapat memunculkan beberapa masalah di dalamnya. Masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume ini sendiri, yang pertama ada resume terlalu panjang. Resume yang dibuat terlalu panjang ini berkesan tidak tegas. Dalam artian itu bertele-tele dan juga tidak to the point. Resume yang dibuat terlalu panjang itu juga memiliki kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan dan berakibat tidak akan mencapai sasaran. Lalu masalah yang kedua ini ada resume terlalu singkat. Nah, resume terlalu panjang itu tidak baik, dan juga resume terlalu singkat ini juga tidak baik pula. Dimana jika resume tersebut itu ditulis terlalu singkat, ini tidak akan memberikan informasi atau data yang cukup atau kurang memuaskan bagi si pembaca itu sendiri. Apalagi jika pembaca ini itu akan melakukan pemahaman yang lebih dalam dari isi resume tersebut. Lalu yang ketiga ini format penulisan resume kurang baik. Hal tersebut itu dapat terjadi pada resume yang kurang memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, seperti itu, atau penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat di dalam resume tersebut. Sehingga hal tersebut ini akan membuat resume ini sulit untuk dimengerti dan juga sulit untuk dipahami oleh si pembaca ini sendiri. Jadi pastikan itu untuk
memperhatikan tanda titik dan koma atau tanda baca lainnya. Lalu yang keempat ini banyak menggunakan kalimat bersifat kompleks. Lebih baik ketika kita membuat resume itu disarankan untuk menggunakan kalimat yang bersifat sederhana atau sesimpel mungkin, yang mana dengan menggunakan kalimat tersebut itu akan mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti maksud dari resume tersebut. Lalu yang kelima ini ada kesalahan ketik atau kesalahan tulis. Resume yang mengandung kesalahan ketik atau kesalahan tulis ini akan menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpahaman si pembaca. Nah, tetapi lebih fatalnya lagi jika di dalam resume tersebut ini terjadi kesalahan pada kalimat di dalamnya. Nah, ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi pastikan resume tersebut itu tertulis dengan rapi dan jangan sampai salah ketik seperti itu. Lalu yang keenam ini ada tidak dapat menunjukkan secara tegas. Masalah ini seringkali muncul ketika pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resumenya tentang tujuan dari pekerjaan yang dikehendaki atau posisi dalam pekerjaannya atau mungkin bidang pekerjaan yang diminati atau diinginkan dari pelamar tersebut. Jadi pastikan seharusnya pelamar ini harus menunjukkan secara tegas maksud dari isi resume tersebut. Nah, lalu yang ketujuh ini menampakkan keyakinan berlebih. Terkadang para pelamar menampilkan keyakinan yang terlalu berlebihan. Tentu saja pembaca malah merasa ragu terhadap resume itu sendiri dan akan memunculkan pertanyaan dari si pembaca ini, apakah data di dalam resume ini realistis atau tidak. Jadi dalam resume itu jangan menunjukkan keyakinan yang berlebih, secukupnya saja. Lalu yang terakhir ini ada tidak jujur saat mencantumkan data. Seringkali pelamar itu tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume-nya tersebut. Nah, contohnya itu seperti di dalam resume tersebut itu pelamar menyatakan bahwa ia sangat menguasai semua software di dalam komputer, software program di dalam komputer. Nah, pada saat dilakukan uji kemampuan, ternyata pernyataan si pelamar dalam resume tersebut itu sangat berbanding terbalik. Nah, hal tersebut itu menimbulkan kekecewaan dari dua belah pihak, yaitu si pelamar dan juga si pembaca itu sendiri. Jadi pastikan di dalam resume itu mencantumkan data yang jujur dan tidak mencantumkan data yang tidak jujur di dalamnya. Sekian dari presentasi saya dan kelompok saya. Terima kasih.